Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Anbia Ihsan dengan NIM 2304045000031 dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Jadi di sini saya akan membuat video rangkuman terkait artikel yang telah saya buat, mata kuliah Teori-Teori Kepribadian oleh Pak Zulfikri SPD MPD. Nah, adapun judul artikel yang telah saya buat yaitu stimulus respon dalam proses belajar dan mengupas relevansi behaviorisme di era digital saat ini. Nah, artikel ini membahas tentang relevansi teori behaviorisme dalam pembelajaran di era digital, khususnya konsep stimulus respon yang dikembangkan oleh Watson, Pavlov, dan Skinner. Behaviorisme yang menekankan pengaruh rangsangan lingkungan terhadap perilaku diterapkan dalam pendidikan digital melalui pengkondisian klasik dan operan. Contohnya, platform seperti Ruang Guru, YouTube memanfaatkan stimulus interaktif untuk meningkatkan motivasi pada siswa. Prinsip ini juga digunakan dalam media sosial dan pemasaran untuk mempengaruhi perilaku. Teori behaviorisme memberikan dasar yang kuat untuk memahami perubahan perilaku dalam pembelajaran dan interaksi sosial di era digital dengan menekankan penggunaan teknologi secara bijak. Pendekatan behaviorisme juga memiliki dampak yang besar di berbagai bidang, salah satunya di bidang pendidikan. Dalam dunia pendidikan, teori ini menjadi dasar dalam merancang strategi pengajaran yang menekankan penggunaan penguatan serta pengelolaan lingkungan belajar yang kondusif. Meskipun sering mendapat kritik dan menimbulkan perdebatan, behaviorisme tetap berperan penting dalam memahami serta membentuk perilaku manusia. Nah, teori behaviorisme ini menekankan peran lingkungan dalam membentuk perilaku seorang individu dengan faktor eksternal sebagai pengaruh utama dalam pendidikan, pengaturan ruang kelas, metode pengajaran, dan interaksi guru dengan siswa sangat mempengaruhi proses belajar. Konsistensi dan pengulangan penting untuk memperkuat perilaku yang diinginkan. Misalnya, siswa yang rutin diberi penghargaan atas pekerjaan rumah mereka secara tepat waktu cenderung mengulang perilaku tersebut secara terus-menerus. Nah, lingkungan belajar yang stabil dan dapat diprediksi menjadi kunci pembelajaran efektif bagi siswa. Nah, teori behavioristik ialah perubahan perilaku terjadi sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respon. Teori ini menitikberatkan pada perilaku manusia yang muncul sebagai akibat dari hubungan antara stimulus dan respon tersebut. Nah, behaviorisme dalam pandangan Watson itu berpendapat bahwa seluruh perilaku manusia dibentuk oleh pengaruh lingkungan, bukan oleh faktor bawaan atau proses mental internal. Nah, perilaku dapat diamati, diukur, dan dikendalikan melalui pengaturan yang tepat antara stimulus dan respon. Nah, selanjutnya itu ada Ivan Pavlov yang merupakan salah satu ahli pada teori behaviorisme ini yang menekankan pada konsep pengkondisian klasik. Ia menunjukkan bahwa perilaku itu dapat dipelajari melalui asosiasi berulang antara stimulus netral dan stimulus terkondisi. Nah, dalam eksperimennya, lonceng yang awalnya tidak memicu respon akhirnya menyebabkan seekor anjing mengeluarkan air liur setelah dikaitkan dengan berulang kali dengan makanan. Nah, temuan ini menjelaskan bagaimana pembiasaan dapat diterapkan dalam proses pembelajaran, seperti membiasakan siswa pada pengalaman positif di kelas untuk mendukung proses belajar yang efektif bagi siswa. Nah, selanjutnya itu ada dari Skinner yang mengembangkan konsep pengkondisian operan yang menekankan bahwa perilaku manusia itu dipengaruhi oleh rangsangan dari lingkungan yang dikenal sebagai cara kerja atau pengkondisian operan. Nah, pengkondisian ini berfokus pada bagaimana konsekuensi dari perilaku mempengaruhi kemungkinan perilaku tersebut untuk berulang di masa depan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa teknik pengajaran berbasis behaviorisme ini menggunakan prinsip penguatan reinforcement dan hukuman punishment untuk memodifikasi perilaku siswa agar mencapai tujuan pembelajaran yang spesifik. Nah, penguatan positif ini melibatkan pemberian hadiah ataupun reward setelah perilaku yang diinginkan oleh siswa terjadi, seperti memberikan pujian secara
verbal atau stiker kepada siswa yang menyelesaikan tugasnya secara tepat waktu. Nah, penguatan negatif selanjutnya yaitu penguatan negatif yang melibatkan penghilangan stimulus yang tidak menyenangkan setelah perilaku yang diinginkan terjadi. Misalnya, mengurangi tugas tambahan ketika siswa menunjukkan peningkatan kinerja. Di sisi lain, hukuman digunakan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Nah, hukuman positif seperti teguran ataupun pemberian tugas tambahan diberikan untuk mengurangi kemungkinan perilaku tersebut terulang. Hukuman negatif melibatkan penghilangan stimulus yang menyenangkan seperti mengurangi waktu istirahat. Namun, penggunaan hukuman harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari dampak negatif seperti kecemasan atau penurunan motivasi bagi siswa. Nah, teknik lain yang penting dalam pengajaran behaviorisme adalah shaping, di mana perilaku yang diinginkan diperoleh melalui penguatan terhadap perilaku yang mendekati perilaku akhir. Misalnya, guru dapat memberikan pujian kepada siswa yang mulai bertanya dalam diskusi kelas dan secara bertahap meningkatkan standar penguatan hingga siswa dapat berpartisipasi aktif di dalam kelas. Nah, selanjutnya yaitu relevansi teori behaviorisme stimulus respon dalam era digital saat ini. Nah, proses pembelajaran ini terus berkembang seiring berjalannya waktu, terutama dengan adanya era digital saat ini yang membawa dampak yang signifikan bagi dunia pendidikan, khususnya di Indonesia. Implikasi dari globalisasi sangat mempengaruhi cara pelayanan pendidikan yang diberikan oleh guru kepada siswa. Nah, teori behaviorisme ini juga sangat relevan untuk siswa di era digital saat ini. Prinsip-prinsip dasar behaviorisme seperti pengkondisian, penguatan, dan stimulus respon telah banyak diterapkan dalam berbagai platform pembelajaran online dan aplikasi pendidikan. Nah, beberapa contoh diantaranya yaitu salah satunya itu kurikulum merdeka, di mana salah satu tujuan utamanya yaitu menerapkan teknologi dalam pembelajaran untuk mendorong kreativitas guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bahwa khususnya di tingkat SD itu menggunakan metode pembelajaran yang lebih inovatif dengan memanfaatkan media atau permainan yang relevan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Nah, pendekatan ini tidak hanya menciptakan stimulus baru bagi siswa, tetapi juga dapat memicu respon positif yang dapat meningkatkan motivasi belajar mereka. Nah, selanjutnya itu ada aplikasi Ruang Guru, di mana merupakan contoh nyata aplikasi pembelajaran online yang sukses mengimplementasikan prinsip-prinsip teori behaviorisme dengan menghadirkan konten yang menarik, interaktif, dan bervariasi. Ruang Guru berhasil memberikan stimulus yang efektif bagi siswa. Selain itu, fitur-fitur seperti pengecekan jawaban otomatis, pembahasan soal-soal detail, dan penguatan positif memberikan respon yang cepat dan spesifik sehingga para siswa ini merasa termotivasi untuk terus belajar. Personalisasi pembelajaran yang ditawarkan oleh Ruang Guru itu sendiri juga memungkinkan siswa untuk belajar dengan ritme dan gaya belajar mereka masing-masing. Dengan demikian, Ruang Guru tidak hanya menjadi platform belajar, tetapi juga menjadi lingkungan belajar yang menyenangkan dan efektif bagi para siswa. Nah, selanjutnya itu ada aplikasi YouTube yang telah menjadi alat pembelajaran yang sangat efektif bagi anak-anak karena kemampuannya dalam menciptakan lingkungan stimulus respon yang kuat. Nah, video-video di YouTube menyajikan berbagai rangsangan visual dan audio yang dapat menarik perhatian anak-anak, memicu rasa ingin tahu mereka dan mendorong mereka untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, fitur-fitur interaktif seperti komentar dan like dapat memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk merespon konten dan mendapatkan umpan balik. Selain itu, pengulangan menonton video membantu memperkuat pemahaman konsep, dan dengan demikian YouTube tidak hanya menjadi sumber hiburan tetapi juga menjadi alat yang berharga untuk mengembangkan kognitif, emosi, dan keterampilan sosial anak-anak. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori behaviorisme dengan prinsip dasar stimulus respon tetap relevan dan aplikatif dalam konteks pendidikan dan interaksi sosial di era digital saat ini. Prinsip-prinsip pengkondisian klasik dan operan yang diajukan oleh tokoh-tokoh seperti John B. Watson, Ivan Pavlov, dan B.F. Skinner terbukti efektif dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang dinamis dan interaktif, terutama dalam penggunaan platform pembelajaran online.
offline. Nah, dalam dunia pendidikan, teknologi digital memberikan kesempatan juga untuk memperkuat stimulus positif dan respon siswa, meningkatkan motivasi dan menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan. Selain itu, penerapan stimulus respon juga terlihat dalam pemasaran produk dan perubahan sosial di masyarakat melalui media sosial yang mengarah pada perubahan perilaku konsumen dan masyarakat. Oleh karena itu, meskipun teknologi berkembang pesat, prinsip dasar behaviorisme tetap menjadi alat yang efektif untuk mempengaruhi perilaku dan tujuan pendidikan secara serta sosial di era digital saat ini. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.